Selamat datang di video pembelajaran jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri Jumo. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai komponen-komponen sistem kontrol elektronik pada sistem EV atau Electronic Fuel Injection. Sistem kontrol elektronik merupakan salah satu bagian dalam sistem EV yang berfungsi untuk mengolah data terkait kondisi mesin, kemudian mengolah data tersebut untuk dijadikan data berapa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Komponen-komponen sistem kontrol elektronik ini terdiri dari sensor, ECU, dan aktuator. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu komponen-komponen sistem kontrol elektronik. Sensor berfungsi mendeteksi volume udara masuk, beban mesin, temperatur udara, dan air pendingin, serta akselerasi atau penurunan kecepatan dan mengirimkan sinyal-sinyal tersebut ke ECU. Kemudian, ECU atau Electronic Control Unit menentukan lamanya injeksi yang tepat dan mengirimkan sinyal-sinyal ke injektor. Kemudian, injektor menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold sesuai dengan lamanya sinyal dari ECU. Pada video pembelajaran kali ini, mesin yang kita gunakan adalah mesin Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia 1300 cc. Kita akan membahas terlebih dahulu sensor-sensor pada sistem kontrol elektronik. Sensor yang pertama yaitu sensor temperatur udara masuk atau intake air temperature sensor. Sensor ini mendeteksi suhu udara yang masuk. Sensor ini biasanya terletak pada intake air manifold atau saluran udara masuk. Injeksi bahan bakar akan berubah-ubah sesuai dengan berubahnya temperatur udara di atas 20 derajat Celcius dan bertambah apabila temperatur di bawah 20 derajat Celcius. Dalam hal ini, perbandingan udara dan bahan bakar dijamin ketepatannya walaupun bagaimanapun keadaan temperaturnya. Nah, mengapa udara perlu dicek temperaturnya sebelum masuk ke dalam mesin? Karena volume dan kepadatan atau density udara berubah sesuai dengan berubahnya temperatur udara. Sensor berikutnya yaitu sensor temperatur air pendingin mesin atau biasa disingkat ECT atau Engine Coolant Temperature Sensor. Sensor ini mendeteksi suhu air pendingin dengan termistor yang ada di dalamnya. Bila suhu air pendingin panas atau tinggi, sinyal tegangan yang dihasilkan THW atau ECT ini akan rendah. Selanjutnya, sinyal ini dikirimkan ke ECU sehingga ECU akan mengurangi bahan bakar yang diinjeksikan. Begitu juga pada saat kondisi air pendingin rendah, ECU akan menambah penginjeksian bahan bakar. Sensor ini terletak pada saluran cairan pendingin di kepala silinder. Sama seperti sensor temperatur udara masuk, pada sensor temperatur air pendingin juga merupakan sebuah resistor, yang mana resistor ini adalah termistor, yaitu resistor yang berubah-ubah nilainya akibat perubahan suhu atau temperatur. Sensor ini juga memiliki 2 atau 3 terminal, yang mana kedua terminalnya yaitu THW dan massa. Sensor berikutnya yaitu sensor pengukur jumlah udara. Sensor ini berfungsi untuk menentukan volume dasar injeksi. Pengukur jumlah udara mendeteksi volume udara yang masuk dan mengirimkan sinyal ke ECU. Sensor ini mendeteksi tekanan udara. Sensor pengukur jumlah udara ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk sistem LEV dan sistem DEV. Sedangkan pada mesin ini menggunakan sistem DEV, yaitu menggunakan MAP sensor atau Manifold Absolute Pressure Sensor.
Sensor pengukur tekanan udara ini memiliki 3 terminal atau 3 kaki, yaitu terminal VC, PIM, dan E2. Terminal yang mengirimkan sinyal tegangan ke ECU yaitu terminal PIM. MAP sensor terletak pada saluran intake manifold setelah throttle body. Sensor berikutnya yaitu sensor posisi katup gas atau throttle position sensor. Throttle position sensor ini dipasangkan menjadi satu dengan throttle body, yaitu sejajar dengan katup gas. Sensor ini merubah sudut membukanya throttle atau katup gas menjadi tegangan dan mengirimkannya ke ECU sebagai sinyal sudut terbukanya throttle atau katup gas. Throttle position sensor memiliki 3 terminal atau 3 kaki, yaitu terminal VC, terminal VTA, dan terminal E2. Terminal yang mengirimkan sinyal tegangan ke ECU yaitu terminal VTA. Pada kendaraan dengan throttle by wire, throttle position sensor memiliki banyak terminal. Pada throttle by wire, katup gas digerakkan oleh motor listrik, sehingga memerlukan banyak terminal. Sensor berikutnya yaitu sensor posisi crankshaft atau crankshaft position sensor. Sensor ini terdiri dari sebuah magnet, inti besi, dan pickup coil. Sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap satu putaran mesin. SCM mendeteksi sudut crankshaft dan kecepatan mesin berdasarkan pada sinyal position crankshaft sensor ini. Sesuai namanya, crankshaft position sensor ini terletak pada crankshaft. Terdapat 3 tipe CKP sensor, yaitu tipe optik, tipe Hall IC, dan tipe induktif. Tipe optik terletak pada distributor. CKP model ini terdiri dari LED, fotodioda, dan slit atau piringan bercelah. Sensor akan mendeteksi celah pada piringan atau slit tersebut. Pada tipe IC Hall, menggunakan perangkat IC Hall dengan semikonduktor. Memiliki 3 kaki atau terminal, yaitu sumber tegangan 12 volt, sinyal 5 volt ke ECM, dan massa. Pada tipe induktif, sensor CKP terdiri dari magnet permanen dan lilitan. Medan magnet pada sensor akan bereaksi terhadap reluktor pada roda gigi saat roda gigi berputar. Arus yang dihasilkan adalah arus AC atau arus bolak-balik, sehingga tipe ini hanya memiliki 2 kaki atau terminal. Pada Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia menggunakan CKP sensor tipe induktif. Sensor berikutnya yaitu sensor posisi camshaft atau camshaft position sensor. Sensor ini terletak pada kepala silinder dan terdiri dari sebuah magnet, inti besi, dan pickup coil, sama seperti CKP. Cara kerjanya pun sama seperti crankshaft position sensor. Sensor berikutnya yaitu sensor oksigen atau O2 sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen di dalam gas buang dan memberikan feedback pada ECM atau ECU untuk mengontrol perbandingan bahan bakar dan udara. Sensor ini memiliki 2 terminal atau 2 kaki,
yang mana satu terminal yaitu terminal massa dan satunya lagi adalah terminal OX untuk mengirimkan data ke ECU. Sensor berikutnya yaitu knock sensor. Knock sensor dipasang pada blok silinder untuk mendeteksi knocking pada mesin. Jika terjadi knocking pada mesin, timing pengapiannya akan diperlambat untuk menekan knocking. ECU sejatinya adalah sebuah mikrokomputer. ECU menerima data berupa sinyal elektronik dari sensor-sensor. Kemudian, data dari sensor dibandingkan dengan data yang tersimpan di dalam memori unit. Memori unit mengandung basis data atau data dasar tentang bagaimana mesin bekerja. Kemudian, output mengirimkan sinyal tegangan listrik ke solenoid pada aktuator, seperti injektor dan ISC. ECU pada umumnya terletak di tempat-tempat yang aman, seperti di dalam dashboard atau di kabin mesin. Fungsi utama dari ECU adalah mengatur durasi membukanya injektor. Sedangkan, di model-model ECU yang lebih baru, ditambahkan fungsi lain seperti pengontrolan kecepatan idle, waktu pengapian, dan mengontrol fuel pump. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island wall. Injektor adalah nozzle atau katup yang bekerja secara elektromagnet, yang menginjeksikan bahan bakar apabila mendapatkan sinyal dari ECU. ECU membuka injektor dengan mengirimkan sinyal-sinyal tegangan ke injektor. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan bergantung pada sinyal tegangan yang dikirimkan oleh ECU. ISC mengontrol kecepatan idle dengan mengubah volume udara yang melalui bypass throttle valve sesuai dengan sinyal-sinyal dari ECU. Terdapat 4 jenis katup ISC, yaitu yang pertama ada stepper motor, ada rotary solenoid, ada duty control ACV atau air controlled valve, dan yang terakhir tipe control on-off VSV. Demikianlah materi kita mengenai komponen-komponen sistem kontrol elektronik pada sistem EV. Semoga kalian mengerti. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya.